Anda berada di posisi di mana Anda harus mengatur waktu, menuliskan tugas-tugas Anda untuk hari itu, atau sekadar mencoba mengingat sesuatu. Nah, itu sering terjadi pada kita semua. Lagi pula, Anda tidak dapat menjalani hidup tanpa pekerjaan membosankan yang kuno. Hari yang lambat di tempat kerja atau mencoba mempelajari sesuatu tetapi merasa sangat bosan. Kita semua pernah mengalaminya, bukan? Namun, bagaimana jika Anda dapat membuat semua kerepotan itu menyenangkan dan bermanfaat? Apapun dapat diubah menjadi permainan. Pikirkan tentang bagaimana tugas dan aktivitas yang paling membosankan dapat ditingkatkan dengan memperkenalkan elemen seperti permainan yang menyenangkan ke dalam persamaan. Permainan adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari dan permainan baru diproduksi setiap hari untuk membuat kita bahagia. Dan jujur saja, satu kesamaan yang mengikat kita semua adalah pengejaran kita akan kebahagiaan. Namun, bagaimana video game berperan untuk membuat tugas-tugas yang membosankan menjadi lebih menarik? Dan disinilah kami menyambut Anda di dunia gamifikasi. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas tentang bagaimana kita dapat menerapkan gamifikasi ke dalam pengalaman kehidupan nyata dan membuat tugas-tugas yang membosankan itu menjadi lebih menarik. Oh, dan jangan lupa untuk tetap bersama kami sampai akhir untuk mengetahui sudut pandang kami tentang masa depan gamifikasi. Oke, mari kita mulai. Selamat datang di Alux. Mengubah hidup dan pekerjaan Anda menjadi sebuah permainan. Rafael Coer pernah berkata, pada akhirnya, itulah permainan, guru. Kesenangan hanyalah kata lain untuk belajar. Petik 2. Dan dia benar sekali. Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, apa sih gamifikasi itu? Ya, ini tentang menambahkan elemen seperti permainan ke dalam aktivitas yang bukan permainan. Lagi pula, bahkan tugas yang paling biasa pun dapat dibuat terlihat menarik dalam permainan video. Sederhana, bukan? Nah, jika tidak, bagaimana kalau kami memberi Anda sebuah contoh? Pernahkah Anda bertaruh dengan seseorang bahwa Anda dapat menumpuk lebih banyak rak atau apapun lebih cepat daripada mereka? Nah, Anda baru saja mengubah pekerjaan rumah menjadi permainan. Begitulah cara kerja gamifikasi. Anda dapat menemukan gamifikasi di hampir semua hal, tetapi terutama dalam bisnis dan pendidikan dan penerapannya di berbagai industri berkembang pesat. Kami sebenarnya sudah pernah membuat video mengenai topik ini sebelumnya, jadi jika Anda penasaran tentang bagaimana gamifikasi diterapkan di berbagai industri, silakan tonton. Namun kali ini, kami ingin membahas tentang bagaimana Anda dapat menerapkan teknik gamifikasi dalam kehidupan Anda. Jadi, alih-alih memikirkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas, Anda akan menantikannya. Ketika Anda menggunakan teknik gamifikasi dan mengubah pendekatan Anda untuk mencapai tujuan tertentu, Anda akan mendapatkan kembali fokus yang telah lepas dari genggaman Anda. Sekarang, mari kita bahas dampak gamifikasi terhadap gaya hidup dan pola makan Anda. Gamifikasi berpotensi mengubah kebiasaan makan Anda yang dapat memengaruhi perasaan Anda dan sebagai hasilnya, cara Anda hidup. Pernahkah Anda memainkan game seperti Temple Run atau Angry Bird? Anda akan menemukan bahwa game seperti ini membuat ketagihan dan Anda akan selalu ingin melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan jika Anda termasuk tipe orang yang suka bermain game saat kecil, Anda mungkin pernah berada dalam situasi di mana Anda lupa mengerjakan pekerjaan rumah atau tidur lebih awal karena game yang membuat ketagihan. Menggunakan pendekatan gamifikasi serupa untuk melacak diet Anda dapat membantu Anda tetap termotivasi. Kami tahu bahwa saat Anda mencoba menurunkan berat badan atau makan lebih sehat, mematuhi aturan ketat bisa jadi sulit. Jadi, bagaimana dengan menggunakan aplikasi Paleo untuk memantau diet Anda? Aplikasi Paleo adalah ilustrasi yang sangat bagus tentang bagaimana konsep permainan dapat digunakan untuk mengajari orang cara mengubah kebiasaan mereka menjadi lebih baik. Anda mungkin bertanya-tanya, apa peran gamifikasi dalam pengalaman pengguna aplikasi Paleo? Nah, mampu melacak kemajuan Anda adalah sebuah permulaan, dan keindahan teknologi telah memungkinkannya. Anda juga dapat menetapkan skor untuk pencapaian tertentu dan mengaitkan hadiah dengan pencapaian level skor tertentu. Berjalan-jalan dengan buku catatan untuk melacak asupan makanan dan minuman Anda akan menyebalkan, bukan? Tetapi memeriksa cara mencapai level berikutnya dalam diet Anda melalui aplikasi terdengar jauh lebih menyenangkan. Berkat teknologi, semua orang kini sudah asyik dengan ponsel mereka. Mereka yang berada di dekatnya mungkin tidak pernah menyadari bahwa seseorang sebenarnya mencatat asupan makan siang mereka alih-alih menggulir Instagram. Dari rumahku Perum Pengasih ke stasiun Wates cuma bayar 5.000. Ah, kok bisa? Bisa dong, aku pakai Jogja Kita, pakai kode Mangewu, bisa dipakai berkali-kali. Hari gini 5.000 udah bisa naik ojek. Makan siang mereka alih-alih menggulir Instagram. Dalam kehidupan kerja Anda, kita hidup di masa ketika bisnis harus terus berkembang dan menemukan metode baru agar tetap relevan. Jika tidak, bisnis Anda berisiko terpinggirkan atau menjadi tidak efektif. Jadi, Anda memerlukan karyawan yang selalu termotivasi dan berdedikasi. Disinilah gamifikasi berperan. Pernahkah Anda mendengar tentang perusahaan perangkat keras jaringan Cisco Systems? Mereka ingin menciptakan persaingan internal di antara staf mereka untuk mengubah platform sosial mereka menjadi aset merek yang dinamis. Jadi, untuk mengubah karyawan mereka menjadi duta merek daring yang tangguh, mereka merancang program pelatihan media sosial yang digamifikasi yang mendorong mereka untuk tumbuh dari spesialis menjadi ahli strategi seiring bertambahnya pengetahuan dan pengalaman mereka. Seperti yang Anda lihat, ini adalah metode yang jauh lebih berhasil untuk memotivasi staf agar memanfaatkan peluang pembelajaran berkelanjutan daripada, katakanlah, menjadikannya KPI wajib dalam rutinitas olahraga Anda.
Diet bukanlah satu-satunya aspek gaya hidup sehat yang sulit dilakukan orang. Banyak juga yang kesulitan untuk tetap pada jalurnya dalam hal berolahraga. Orang-orang kesulitan untuk tetap termotivasi ketika mereka tidak melihat hasil langsung. Namun, kini ada banyak sekali aplikasi yang tersedia yang memberi penghargaan kepada pengguna atas upaya mereka untuk menjaga kebugaran. Jika Anda kesulitan memotivasi diri sendiri untuk pergi ke pusat kebugaran, lencana dan pencapaian fotokrasi pasti dapat membantu. Memvisualisasikan kemajuan Anda di aplikasi itu mengasyikkan, dan menyelesaikan misi atau misi tertentu adalah cara lain untuk tetap berada di jalur yang benar dengan tujuan kebugaran Anda. Tidakkah Anda senang saat mencapai 10.000 langkah dan ponsel Anda memberi selamat dengan pita emas kecil? Saat mencoba mempelajari hal-hal baru, mempelajari sesuatu yang rumit seperti bahasa baru bisa menjadi tugas yang sulit. Meskipun mempelajari bahasa baru membutuhkan banyak waktu dan upaya, prosesnya dapat dibuat jauh lebih menyenangkan bagi Anda jika dikombinasikan dengan teknik gamifikasi. Duolingo adalah contoh yang sangat baik dari pembelajaran bahasa yang digamifikasi dengan lebih dari 100 juta orang menggunakannya untuk mempelajari bahasa baru. Duolingo tidak hanya membuat pembelajaran bahasa baru menjadi menyenangkan, tetapi juga membantu penerjemahan web. Itulah sebabnya pakar gamifikasi Yuka Cho dikutip mengatakan bahwa gamifikasi pembelajaran bahasa bekerja lebih baik dengan Duolingo karena ketika siswa mempelajari bahasa, mereka memperoleh poin keterampilan saat kursus selesai atau konten daring diterjemahkan. Sekarang, kami mungkin telah menyebutkan beberapa alat yang dapat Anda terapkan dalam aspek tertentu dalam hidup Anda, tetapi banyak alat lain yang sama pentingnya. Yang pertama akan kita bahas adalah Habitika, dan alat ini ditujukan untuk produktivitas umum. Alat ini tentu saja menjadi favorit bagi mereka yang mengetahuinya. Alat produktivitas serbaguna ini mengubah daftar tugas Anda menjadi pencarian epik untuk membuat Anda tetap pada jalur yang benar. Saat Anda mencoret tugas atau menyelesaikan proyek, Anda memperoleh poin pengalaman dan emas, seperti dalam permainan peran. Dan jika Anda memiliki banyak tugas untuk dikelola, mungkin Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan Todoist. Fitur karma inilah yang membuat Todoist unik dari aplikasi manajemen proyek lainnya. Anda memperoleh karma positif untuk setiap tugas yang Anda selesaikan, sementara Anda memperoleh karma negatif karena melewatkan tenggat waktu. Dan kami yakin bahwa Todoist adalah aplikasi yang mudah digunakan yang membantu Anda memvisualisasikan, melacak, dan meningkatkan produktivitas Anda. Aplikasi menarik lainnya adalah Forest, yang dapat membantu Anda tetap fokus. Jika yang ingin Anda lakukan hanyalah menghindari godaan lain di ponsel Anda cukup menanam pohon di aplikasi tersebut agar tetap fokus. Pohon Anda akan tumbuh selama Anda tetap mengerjakan tugas. Namun, jika Anda keluar dari aplikasi sebelum penghitung waktu habis, pohon Anda akan mati. Namun, hal baiknya adalah meskipun Anda tidak menyelesaikan tugas yang ada, Anda juga tidak akan menggulir media sosial saat pohon Anda tumbuh. Jadi, aplikasi ini juga dapat berfungsi sebagai cara untuk mengurangi penggunaan media sosial Anda. Gamifikasi dalam bisnis. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, berbagai organisasi memanfaatkan teknik permainan dengan memasukkannya ke dalam industri dengan tujuan yang jauh melampaui sekadar hiburan. Sejujurnya, satu-satunya batasan gamifikasi saat ini adalah imajinasi manusia. Sejak tahun 2010, saat semuanya dimulai, gamifikasi telah memainkan peran penting dalam keberhasilan sejumlah organisasi yang telah menerapkannya. Organisasi-organisasi ini mampu menghubungkan dan mempertahankan klien mereka dengan lebih baik, melibatkan staf dan aktivitas perusahaan mereka, serta meningkatkan operasi bisnis mereka secara keseluruhan. Untuk perekrutan bagi raksasa teknologi seperti Google, mereka telah menemukan bahwa menyelenggarakan kompetisi pengkodean dapat membantu mereka memperoleh akses ke bakat baru sekaligus memungkinkan mereka untuk menguji dalam dunia nyata. Kandidat akan merasa lebih tertarik karena kompetitif dan perusahaan juga dapat menganalisis kompetensi mereka sebelum menawarkan peran pekerjaan kepada kandidat yang tepat. Bagi karyawan, tahukah Anda bahwa proses orientasi Deloitte telah didigitalisasi dan digifikasi? Karyawan baru membuat tim dengan karyawan baru lainnya dan mempelajari tentang privasi, kepatuhan, etika, dan proses melalui pelatihan daring. Mereka mencapainya dengan memberikan pertanyaan yang telah ditetapkan kepada tim mereka yang harus dijawab oleh setiap orang. Setelah itu, tim membahas jawaban dan kemungkinan dengan tujuan untuk menghasilkan satu jawaban. Strategi ini memadukan pembelajaran fungsional dengan kolaborasi, yang menghasilkan rasa memiliki yang kuat sejak hari pertama karyawan baru bergabung dengan perusahaan. Bagi pelanggan, gamifikasi merupakan metode yang sangat baik untuk meningkatkan dan mempertahankan loyalitas klien. Aplikasi hadiah Starbucks, misalnya, meraih banyak kesuksesan. Aplikasi ini memiliki desain dasar dan menarik yang membuatnya mudah dan menyenangkan untuk digunakan. Konsepnya sederhana, pengguna menerima bintang untuk setiap pembelian, mereka dapat menempelkannya pada cangkir di aplikasi. Setelah mengumpulkan jumlah tertentu, pengguna maju ke level berikutnya di mana mereka dapat menerima secangkir kopi gratis atau hadiah kecil. Aplikasi ini sederhana namun sangat efektif.
Masa depan gamifikasi. Ada begitu banyak wilayah baru yang direncanakan gamifikasi untuk dicakup pada tahun 2022 yang mungkin tidak dapat kami bahas semuanya. Namun, yang dapat kami sampaikan adalah apa yang sudah kami lihat dan hal-hal yang kami harapkan akan terjadi di masa mendatang. Gamifikasi disusun berdasarkan prinsip-prinsip motivasi intrinsik. Kita sudah berada di tahun 2022 dan kita melihat aktivitas gamifikasi yang lebih berorientasi pada prinsip-prinsip motivasi intrinsik daripada mengandalkan faktor eksternal. Faktor eksternal seperti lencana dan papan peringkat pada awalnya akan menarik Anda untuk belajar. Namun, Anda hanya akan menginginkan lebih banyak lagi jika Anda menikmati proses pembelajarannya. Standar emas gamifikasi telah bergeser dari poin, lencana, dan papan peringkat. Banyak inisiatif gamifikasi masih menggunakan konsep-konsep ini, tetapi kini kita melihat lebih banyak konsep permainan yang menggabungkannya dengan cerdas untuk mencapai tujuan perancangnya. Jadi, kami merasa bahwa di masa depan gamifikasi, perubahan ke motivasi yang lebih intrinsik tidak akan dapat dihindari. Pembelajaran elektronik akan menggali lebih dalam pengajarannya dan memperluas jangkauannya. Para ahli mengantisipasi bahwa gamifikasi akan mendapatkan daya tarik di area-area utama dengan sistem yang mapan seperti pendidikan, perawatan kesehatan, farmasi, dan layanan keuangan. Dan kami setuju dengan mereka. Gamifikasi telah digunakan dalam industri-industri ini terutama di area kepatuhan dan operasi kritis, tetapi dengan hasil yang berkelanjutan. Gamifikasi juga akan digunakan di area pembelajaran lainnya, seperti orientasi, pelatihan penjualan, dan keterampilan lunak. Alat pembelajaran lainnya akan terus menyatu dengan gamifikasi. Untuk menginspirasi siswa, gamifikasi pembelajaran elektronik dapat digunakan dengan teknik pembelajaran lainnya untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan mendalam. Bayangkan memainkan modul pemadam kebakaran VR yang digamifikasi secara daring, tempat Anda dapat mempelajari tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam memadamkan kebakaran dalam lingkungan virtual yang aman. Sungguh, kemungkinannya tidak terbatas. Oke. Mari kita tutup semua ini hari ini. Aluxer, gamifikasi adalah cara masa depan dalam pendidikan, retail, dan industri lainnya di seluruh dunia. Namun, ada satu hal yang kita semua miliki bersama. Kita semua senang bermain. Oke, Anda tetap bersama kami sampai akhir. Anda tahu kami punya satu hal lagi. Bonus untuk Anda. Tahukah Anda bahwa Angkatan Darat AS menggunakan teknik gamifikasi? Ya, mereka menggunakan beberapa permainan pelatihan yang dibuat dengan baik yang telah bocor ke media untuk menarik lebih banyak orang agar bergabung dengan militer AS. Lagi pula, beberapa permainan paling populer di dunia adalah permainan tentara, jadi masuk akal. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pertimbangkan untuk